Selamat pagi, kami dari kelompok C6 ingin mempresentasikan hasil dari materi yang telah diberikan, yaitu fenomena upwelling di perairan Indonesia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gifar Putra Virgiawan dengan NIM 25135111073. Halo, perkenalkan nama saya Niluma Desisa Utami dari NIM akhir 68 di sini. Baik, perkenalkan nama saya Hanifah Altusaleha dengan NIM 25135111044. Saya Sabrina Wahudan dengan NIM 25113511073. Di sini saya akan menjelaskan apa itu upwelling. Upwelling adalah proses naiknya massa air dingin dari laut dalam ke permukaan. Fenomena ini sangat penting bagi ekosistem laut karena membawa nutrien dari dasar laut ke zona fotik, meningkatkan produktivitas fitoplankton, dan juga mendukung rantai makanan di lautan secara keseluruhan. Lalu saya akan membahas mekanisme upwelling yang terdiri dari dua proses. Proses yang pertama adalah angin bertiup sejajar dengan garis pantai, lalu mendorong air permukaan menjauh dari pesisir. Lalu gaya Coriolis membelokkan aliran air, lalu menciptakan perpindahan massa air secara horizontal. Lalu ada proses yang kedua, yaitu air dingin kaya nutrien dari kedalaman naik ke permukaan untuk menggantikan air yang terdorong menjauh. Proses ini membawa mineral dan nutrisi penting bagi ekosistem laut. Lalu ada di sini kami akan membahas wilayah satu, yaitu Selatan Jawa sampai Sumatera. Karakteristik geografis di wilayah ini, wilayah pesisir selatan Jawa hingga Sumatera ini memiliki pola arus yang menjauh dari pantai akibat pengaruh angin muson. Kondisi ini menciptakan upwelling dengan intensitas sedang sepanjang musim timur. Terima kasih. Upwelling di wilayah selatan Jawa, Sumatera terjadi akibat pengaruh angin muson yang bertiup sejajar garis pantai. Angin ini mendorong massa air di permukaan laut menjauh dari pantai menuju laut lepas. Ketika air permukaan bergerak menjauh, terjadi kekosongan di lapisan atas laut. Untuk menjaga keseimbangan, air dari lapisan yang lebih dalam akan naik menggantikan posisi tersebut. Air laut dalam ini memiliki suhu yang lebih rendah dan kaya akan nutrien karena berasal dari proses penguraian organisme laut di dasar perairan. Kenaikan nutrien ke permukaan ini kemudian dimanfaatkan oleh fitoplankton untuk berkembang sehingga meningkatkan produktivitas perairan dan berdampak positif terhadap hasil perikanan. Wilayah selatan Nusa Tenggara memiliki kondisi upwelling yang lebih kuat dibandingkan wilayah selatan Jawa Sumatera. Hal ini disebabkan oleh arus laut yang lebih aktif dan dinamis, sehingga pergerakan massa air terjadi lebih intens. Ketika arus dan angin mendorong air permukaan menjauh, air dari lapisan dalam dengan lebih mudah naik ke permukaan. Selain itu, tingginya kandungan nutrien di wilayah ini mendukung pertumbuhan organisme laut dalam jumlah besar. Akibatnya, wilayah ini memiliki produktivitas laut yang tinggi dan menjadi salah satu daerah penting bagi ekosistem laut di Indonesia. Akhir 68 di sini saya akan menjelaskan laut banda proses khusus upwelling. Karakteristik unik dari pergerakan air laut di wilayah laut banda yang berbeda dengan wilayah pesisir lainnya. Mekanisme air dalam arus naik upwelling di laut banda berasal dari kedalaman laut yang sangat signifikan. Kompleksitas vertikal berbeda dengan upwelling pesisir biasa. Proses di sini melibatkan sirkulasi vertikal yang kompleks dari lapisan air yang sangat dalam. Perbandingan pesisir dan laut banda, pesisir umumnya didorong oleh angin horizontal. Laut banda memiliki mekanisme vertikal dari kedalaman besar dengan pertumbuhan massa air yang berbeda. Perbandingan kekuatan arus ini membandingkan intensitas arus dan karakteristik upwelling di dua wilayah perairan Indonesia, Selatan Jawa sampai Sumatera. Intensitasnya sedang dan upwelling pesisir dengan kekuatan moderat harus mendorong air permukaan menjauh dari pantai secara bertahap. Sedangkan selatan Nusa Tenggara
kuat dan memiliki kekuatan arus tertinggi di antara 3 wilayah yang diobservasi. Dampak dinamika arus sangat aktif yang menghasilkan produktivitas laut maksimal, biasanya berkaitan dengan kesuburan perairan untuk perikanan. Sini saya akan membahas tentang perbandingan 3 wilayah kedalaman sumber air. Itu pesisir selatan Jawa sampai Sumatera, yaitu ada 50 sampai 100 meter, selatan Nusa Tenggara 100 sampai 200 meter. Upwelling berasal dari lapisan termoklin yang relatif dangkal. Dan laut dalam, laut Banda 200 sampai 500 meter plus. Air naik dari kedalaman signifikan dengan sirkulasi vertikal kompleks, suhu lebih dingin dan nutrien lebih kaya. Dan selanjutnya ada perbandingan intensitas upwelling, yaitu di selatan Jawa sampai Sumatera ada intensitas sedang dengan puncak pada musim timur, yaitu Juni sampai Agustus, dipengaruhi oleh angin muson tenggara yang mendorong air permukaan menjauh dari pesisir. Dan faktor angin muson tenggara menjadi penggerak utama upwelling. Kecepatan dan durasi angin menentukan intensitas proses naiknya air dingin ke permukaan. Dan ada di Nusa Tenggara, yaitu intensitas tertinggi di antara 3 wilayah. Variasi musiman sangat jelas dengan produktivitas maksimal saat musim kemarau. Topografi pesisir mendukung arus kuat. Laut Banda intensitas moderat namun berasal dari kedalaman besar, sirkulasi vertikal kompleks dengan variasi sepanjang tahun. Faktor geografi cenderung cekungan laut berperan penting. Dan ada nutrien dan produktivitas laut. 1. Zona nutrien. Upwelling membawa nutrien dari laut dalam ke permukaan, menciptakan zona kaya nutrisi perairan Indonesia. 2. Ada fitoplankton. Nutrien tinggi memicu ledakan pertumbuhan fitoplankton sebagai dasar rantai makanan laut. Dan 3. Produktivitas ikan. Kelimpahan fitoplankton mendukung populasi ikan yang melimpah di zona upwelling dan rantai makanan. Upwelling ke nutrien, ke fitoplankton, ke zooplankton, ke ikan dan predator puncak. Dan kesimpulannya adalah upwelling pesisir selatan Jawa sampai Sumatera, yaitu upwelling pesisir sedang dengan produktivitas moderat. Dan selatan Nusa Tenggara ada upwelling kuat dengan konsentrasi nutrien tertinggi di antara 3 wilayah. Upwelling laut dalam, laut Banda. Upwelling laut dalam dengan sirkulasi vertikal kompleks. Ketiga wilayah berperan penting bagi ekosistem laut dan pengelolaan sumber daya Indonesia. Dan sekian dari kelompok kami, kelompok C6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.